Tapi lu bandelnya cuma cabut doang ya? Cabut bro, gue tuh bandel ngikutin usia, ngikutin seumuran, bukan yang rusuh gitu. Paling apa ya? Paling cipokan di taksi sama supirnya. Anak kecil umur 4 tahun lagi nonton YouTube, cewek cari BH. Bro, Apa bro? Syuting, bro. Iya bro, gue jadi salah tingkah bro. Gila, ada 20 kamera bro. salah cuma dua. Oh iya, sorry. Nggak banyak bro. Apa cut? Oh gini ya bro rasanya bro. Oh my god. Aduh cut. Gue dari 2007 pengen apa ya? Ngerasain. Jadi inilah aktor watak. Waduh salah. Sinanggar tulu Watak gitu, bukan watak. Jadi pengen yang berhubungan sama kamera. Gue juga bro, jadi waktu itu dari pertama kali gue ikutan casting ya, tahun 2004 ya, sampai akhirnya gue nggak apa-apa deh, 2019 sih ya, gue nggak apa-apa deh, gue nggak dibayar, gue cuma pengen dengerin sutradara bilang cut ke gue men, cut, wah sih itu prestasi bro. Terus akhirnya pernah bro syuting. Pernah, tapi bukan film. Terus? Iya syuting biasa aja lah, sibuk aja gue, biasa nge-host, terus kan nge-MC, webinar sekarang virtual, banyak job gue bro. Wih keren bro. Baru-baru ini tapi kan. Baru ini bro. Dari awal 2020 sampai 2020 habis nggak ada kan bro? Alhamdulillah Iya. ya kan ya. Selama masih ada bini gue di rumah ya, gue masih bisa dinafkahi lah. Sama bini lo? Iya. Aduh. Sama. Gue juga. Kemarin yang bayar sekolah siapa bro? Sekolah online anak lo? Oh bini gua. Bini gua sekolah online. Gue awalnya takut kan. Ini gimana ya anak gue mau sekolah. Dalam hati apa ntar aja ya? Duit soalnya ya? Duit soalnya. Anak mau sekolah, yang kedua mau lahiran ya kan. Betul, ya? bro. Wow, pas kena tabungan nggak ada bro. Iya, cuman untungnya bini gua inisiatifnya kan tinggi ya. Iya. Jadi dia bilang ya udah, yang penting anak sekolah dulu. Udahlah, urusan uang nggak usah dipikirin. Iya. Udah anak sekolah, ya Iya. kan mau lahiran, lu minta beli PS lagi. Akhirnya dapet bro. Tapi yang paling penting sih anak sekolah. Oh iya. Karena gua ngelihat lo agak minim di pelajaran dan sekolah. Akademis lah. Iya. Akhirnya gue mikir, anak gue jangan seperti Genda gitu yang dia udah kuliah di 2 tempat tapi nggak lulus ya kan. Akhirnya ya udah gue Thank you bro. Gue juga bilang, sama gitu. Gue juga bilang ke anak gue nggak usah ikutin aku ya gitu. Ikutin maminya aja. oh ya bini lo S2 ya. S2. Nah akhirnya bini gue bilang, udah deh nggak apa-apa sekolah. Aku ada duit kok. Oh memang. Nggak usah diperjelas. Lo jelasin dong. Aku ada duit, ada rumah, ada mobil. tapi punya biniku semua. Nih udah akhirnya kemarin anak gue masuk ke TK kecil. TKA kecil. Tapi bukan dari awal bro. Karena sebenarnya udah telat. Iya. Gitu. Kalau dari tengah, enaknya adalah bayarnya akhirnya setengah doang. Harusnya berapa ya? Jadi diskon 50%. 50%. Bulanannya gimana? Sama? Kan gue jadi rasa bersalah gue kan jadi berkurang 50% juga ya ke bini gue. Iya. Ya udah akhirnya sekolah lah. Oke. Tapi sekolahnya masih online. Iya. Anak lo umur 4 tahun yang pertama. 4 tahun. 4 tahun. Itu sama. Kejadiannya sama kayak anak gue. Harusnya anak gue tuh masuk sekolah tuh tahun 2020. Tapi kan pandemi. Terus kan esensi dari sekolah itu kan TK kan bermain coy. Betul. Ya kan ini online. Iya. Lewat Zoom. Ya akhirnya nggak gue sekolahin. Iya. Rencananya sampai kelas 6 SD nggak gue sekolahin. Wah, lama banget bro. Jangan dong. Mundur 6 bulan atau 1 tahun. Mundur 3 tahun kan lumayan bro. Yaudah akhirnya kemarin gue nemenin anak gue sekolah. Oke. Gitu. Anak Jadi gue juga udah- pengen gue masukin tengah-tengah, tanggung nih kan nanti aja deh sekalian deh gitu loh. Ya bisa, cuman kemarin bini gue bilang udahlah sekolahin aja, anaknya juga udah mau gitu. Karena awalnya tuh ikut trial, terus anak gue antusias banget kan. Sampai dia nanya kapan sekolah lagi, makanya akhirnya dari situ gue bilang ke bini gue udah deh anaknya sekolah. Gitu. Kasian bro kalau misalnya lagi pengen banget, akhirnya lo bilang 6 bulan lagi ya, itu kan Iya, sayang ya. iya. Takutnya dia nggak antusias lagi. Udah akhirnya setelah trial sekolah udah 2 kali sekolah. Aku yang guyon. Komedi. Ger. Boleh kayak gitu ya? Boleh, bro. Boleh ya? Oh, bahannya apa lagi nih? Harus balas. Coba cari di Mestik deh. Aduh, bahannya di Majestic.
Beneran dong bro, aduh. Bro, gue mau cerita bro. Oh iya, sorry. Gue tuh lagi ini bro, kesel dengan sistem online. Ya, Nggak produktif sebenarnya bro. Ya, Nggak gimana efisien. ya? Tapi mau gimana? ya memang harus jalan begitu. Iya. Ya udah akhirnya pas hari Anak TK pertama. lagi suruh online gimana bro? Asli bro. Awalnya Berapa orang isinya? isinya Berapa anak? 7. Bisa 7. 7 tambah gurunya 2, 9 orang pokoknya di dalam Zoom meeting itu. Ya udah pas hari pertama gue udah dikasih tahu kan sama gurunya tentang si sekolahnya dulu bahwa ini sekolahnya bilingual, 2 bahasa. Waduh. Kopi bro. Kayak supir. Ya udah terus akhirnya dikasih tahu sekolah bilingual. Hari pertama. Gue sebagai suami yang bertanggung jawab. Jadi panutan ya buat anak lu nantinya Betul. rencananya ya. Ya maksud gue kan bini gue udah bayar nih. Ya gue lah yang nemenin gitu loh. Ya udah pas gue nemenin ternyata langsung belajar tentang binatang-binatang. Gampang bro sebenarnya kan. Ya udah terus nggak lama. Masalahnya apa? Masalahnya bahasa Inggris bro. Gitu. Nah nggak lama bini gue masuk ke kamar juga buat nemenin. Udah terus sama missnya ya, gurunya ditanyain. Jadi dia nunjukin gambar. Hey kids, what is this? Nunjukin kupu-kupu. Anak gue nanya. Kupu-kupu sama suasana malam hari. Wah, kupu-kupu malam. Aduh, guyon terus. Nah, missnya ngasih tahu kupu-kupu. Hey kids, what is this? Butterfly. Butterfly. Anak gue tahu karena sering nonton Cocomelon. Waduh. Jadi YouTube channel buat anak-anak tuh kan sering belajar kan. Butterfly. Anak gue gitu. nonton Poi Poi Gaming. Aduh. Coba cari Poi Poi Gaming. Jadi Grand Theft Auto mainan pakai mod, isinya boboiboy. Grand Theft Autonya. Ngapain? Ya udah terus akhirnya dikasih lagi. What is this? Gambar ulat. Caterpillar. Ada di Cocomelon, di YouTube channel Cocomelon ya kan. Habis itu dikasih lagi gambar. What is this? Biasanya bilang kalau nggak tahu tanya orang tuanya ya. Oh, misalnya udah tahu nih wanti-wanti ya. Susah Iya, soalnya. susah. Emang apa coy? Belalang bro. Jadi pas dikasih tahu gambarnya belalang, anak gue nanya, Api, itu apa? Lah, gue nanya sama anak gue, nggak tahu itu apa ya. Jadi bingung. Gue nanya istri gue juga nggak tahu. Bahasa Inggrisnya belalang ya bro? Iya bro. Coba. Sampai sekarang gue nggak tahu. Insek bukan? Bukan. Insek serangga. Iya makanya. Coba belalang. Belalang. Dia biasa temennya sama kupu-kupu bro. Iya bro. Siang makan nasi kalau malam. Minum susu bro. S26 Gold. Woi masuk tuh iklan. Grasshopper. Hah? Gimana tulisannya? Grasshopper. Iya. Susah ya? Susah bro. Misalnya ngasih tahu nggak? Ngasih Berarti tahu. sampai sekarang misterius nih, belum ketahuan. Enggak, udah dikasih tahu. Cuman gue ya nggak ngeh aja gitu loh. Belalang, bisa grasshopper, bisa locust, bisa Greek. Ada 3. Lah ada banyak. Ada Jadi banyak. gimana? Mana yang dipakai? Nah tergantung temannya, kalau sama kupu-kupu grasshopper bro. Nggak gitu dong. Nggak gitu cara memakai bahasa Inggris nggak tergantung temennya. Tergantung lampau, masa kini atau masa depan gitu bro. Ya udah akhirnya setelah belajar bahasa Inggris, akhirnya gue nemenin lagi ya kan, dan gue baru ngeh bahwa sekolah online itu yang bikin ribet itu sebenarnya bukan muridnya bro, Tapi orang tua pendampingnya itu bro. berisik ya bro. Berisik banget bro. Makanya di-unmute bro, bilangin. Ya masa kita bilang gitu bro? Itu harusnya si gurunya si missnya udah bisa itu ngelit. Kalau anak gue sih udah aman, sekolahnya SD soal kali ya. Anak gue kelas 2 SD yang pertama ya kan. Dia juga sama. Sekolah online, gue juga udahlah bebas lah, terserah dia mau ngapain. Jadi dia kalau sekolah online bro, pakai tab lagi di sininya, nonton YouTube. Anak lo? Iya. Dia tidak peduli sama yang di Zoom. Apa itu? Aduh. Gue bilang, janganlah kamu kayak gitu. Pendidikan itu penting nomor 1. Kamu mau sama kayak Dedi? Oh, jadi sebenarnya di keluarga lo enak ya? Udah ada contoh yang baik dan tidak baik ya? Betul, bro. Bini lo dan lo? Yes, apalagi keluarga dari bokap gua gitu ya. Jadi sepupu-sepupu gua tuh S2, S3 semua bro. Di luar negeri semua bro. Wih, kenapa lo
Di sini aja nggak sanggup bro. Makanya kalau misalkan kalau ada mesin waktu, gue pengen balik lagi ke masa SMA bro. Gue pengen bilang sama Genda si SMA ini bro, Genda, sekolahlah yang bener lah. Lo lihat nanti lo di depan kayak gimana bro? Ya kayak gini. Nggak jadi panutan bro. Tapi lo sekolah dulu termasuk yang dikenal banget atau yang cupu? Semua orang tahu gua. Semua orang tahu lo? Semua orang tahu gua. Kebetulan gua tinggi soalnya bro. Iya kan, tinggi, jadi gua ketahuan. Gue SMA negeri, satu kelas itu isinya 40 orang, 45. Satu angkatan 9 kelas. Jadi seangkatan aja itu sekitar 400 orang coy. Kalau negeri itu banyak gitu ya satu kelas? Banyak bro, itu kalau mau di DPR lumayan tuh bro. Wah. Bisa jebolan bro. Aduh gak jebolan dong bro. Kalau 3 angkatan 1000 orang. Bukan nonton konser bro. Nah kebetulan gue tinggi. Terus gue kan kalau gue tuh tipenya main sama geng mana aja. Karena di sekolah gue tuh ada kasta-kastaan sebenarnya bro. Ada waktu zaman gue sekolah itu ada geng namanya TOT bro. Tau nggak? Tim orang tajir bro. Wow. Asli men. Cabut sekolahnya, pagi diantar supir, set, ya kan? Habis itu cabut ke bandara, mereka ke Singapura. Anjir. Pulangin nanti nyampe sekolah jam 4 sore udah pulang lagi bro, dijemput. Rich people. Beneran namanya TOT ya? Yo, men. Apa TOT? Tim orang tajir. Anjir. Di situ ada anak menteri bro. Oh ya? Yo, Menteri catur. Waduh, salah. Temannya seter. Aduh, sama sekak. terus kalau apa namanya? Kalau dari gua kelas 1 sampai kelas 3 SMA, itu apa ya? Gua masa-masa yang cukup indah sebenarnya. Kalau gua dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu gua adalah anak akademis sebenarnya. Gua tuh ranking mulu, bro. Pinter gua men. 5 besar? Iya, ranking 1 2 3 gitu. Paling jelek gua ranking 39. Wah itu jauh banget. Dari 1, 2, 3 lo cerita ke 39. Enggak, 5 besar. SMP agak lumayan. SMP gue ikutan les privat. Gitu. Jahit, privat jahit. Mobil. Yang sama Rano Karno atau? Iya, Primagama. Gue di Primagama. SMA gue, nah itu dia tuh, masa kehancuran gue di SMA. Itu dia bro. Jadi gue malas sekolah, malas akademis. Emang apa yang bikin lo hancur di SMA? Pergaulannya bro, pergaulan bebas bro, anak selatan bro. Wah gila bro, Jaksel man. Which is ya, happy-happy aja. Apa lo bebas? Dia ke sini. Gila. Ada sini. Aduh, enggak dong. Enggak se-ekstrim. Aduh, kesian yang edit bro. Wah, stadion. Lo apa emang? Kodek. Lo bandel apa? Nggak pernah sekolah dong gue sebenarnya. Nggak. Jadi kebiasaan sekolah gue itu adalah cabut massal, coy. Jadi ada satu momen gue kelas 1 SMA, ya kan gue kelas 1 SMA, itu zaman dulu tuh kalau 17 Agustusan harus wajib upacara zaman dulu tuh ya. Iya. Upacara nih, masuk ke sekolah nih 3 angkatan, coy. Nanti habis upacara itu dikurung sekolah gue, nggak boleh ada yang keluar, harus ikutan apa namanya? Kegiatan. Lomba segala macam. Nah, 3 angkatan itu cabut bro, konvoy. Wah sekolah, gue perlu kasih tau sekolah gue nggak usah ya. Gak enak, daerahnya aja daerahnya, iya. Jakarta Selatan. Maksudnya lebih kecil lagi lah. Ketahuan bro, kok gue jemputin daerah itu udah kan ketahuan. banyak sekolah bro. Hah? Banyak sekolahnya bro. Oh cuma 1 bro. SMA lagi kan? Iya. Jaya lah, SMU saya. Itu gimana bro? Iya. Jadi gue zaman dulu tuh kelas 2 SMA, itu gue alfanya kalau di total ya dari 1 tahun apa namanya sekolah 120 bro. Nggak masuknya. Dari 365 hari. 365 hari kan belum dipotong tanggal merah, hari libur. Iya. 120. Iya. Gue ngitungin masih ada kok rapatnya. Gue ngitungin anjing 120. Banyak banget bro. Berarti dalam 1 bulan lo bisa nggak masuk berapa kali? Seminggu paling gue masuk sekali, 2 kali. Keren lo. Lo dari SMA udah freelance bro. Keren bro. Makanya sekarang udah WFH. Dari tahun kapan? Makanya ketika orang ngomongin nanti gue mau masuk UI. Aduh. Asing telinga gue deh UI. Tapi lu bandelnya cuma cabut doang ya? Cabut bro, gue tuh bandel ngikutin usia. Ngikutin seumuran, bukan yang rusuh gitu. Paling apa ya? Paling cipokan di taksi sama supirnya. Ngapain? Aduh mas, aku nggak kelihatan. Oh, kena kumismu. Aduh. Tapi lu pernah bikin bangga orang tua nggak? Enggak. Sama sekali, maksudnya nggak ada prestasi apa gitu?
Itu dia tuh sebenarnya tuh gue lumayan sedih sih sama nyokap gue. Nyokap gue tuh pernah bilang, "Bang, ibu pengen deh ngeliat abang tuh pakai toga di sarjana gitu." Ya gue belum bisa ngasih sampai sekarang. Gimana? Gue aja kuliah nggak ikut SPMB, bro. Masuk kuliah. Wah, Gue ikut. Nama SPMB lagi, bro. Ketahuan kan kita. SPMB ya kan. Yeah. Hari pertama gue masuk, hari kedua gue nggak datang. Gue udah masuk Atma. Gue dari bulan Januari. Jadi Atma Jaya itu, gue kuliah di Atma Jaya. Yeah. Atma Jaya itu apa namanya? Kampus dengan pendaftaran siswa tercepat seluruh Indonesia. Dia paling cepat nomor 1. Paling cepat nomor 1. Jadi lu bulan akhir tahun itu udah ada penerimaan mahasiswa baru, coy. Gue Januari udah punya alma mater Atma Jaya. Keren, bro. Keren, men. Smart. Enggak, itu karena cepet aja, bro. Bukan masalah smart atau enggaknya, anjir. Makanya pas gue SPMB gue nggak ikutan udah. Masuk Atma, ternyata masuk Atma itu ketat sekali peraturannya ya. Jadi kalau lo sampai semester 4 IPK-nya nggak lebih dari 2, lo DO. Berarti IPK gue nggak lebih dari 2. SMA atau SMP nggak pernah bermasalah sama BK mungkin? Dipanggil gue. SMA sering dipanggil, tapi surat panggilan gue masukin lemari besi lagi, men. Pakai password, ribet, bro. Rantai lagi. Galian. Tapi orang tua pernah dipanggil? Pernah. Jadi kebetulan kantor nyokap gue di depan Setiabudi, jadi deket. Jadi gue waktu itu ketahuannya pas lagi mau cabut, coy. Jadi mau cabut masuk mobil. Mau kemana kamu gitu? Sama nyokap lu? Enggak, sama guru. Sama guru. Masukin BK udah. Panggil nyokap gue. Sedih dia sebenarnya. Tapi sebenarnya pernah beberapa kali mau dipanggil orang tua. Udah, gue tuh punya 9 surat panggilan. Tapi yang gue kasih cuma 1. Yang ketahuan cuma 1. Karena apa itu? Ya karena itu, ditelepon langsung ke kantor nyokap gue. Enggak, karena lo bolos. Cabut. Karena cabut. Ya udah gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu deh. Jadi, untung ketemu bini gue, bro. Yang akhirnya ngebenerin lo ya? Kalau gue pernah waktu itu SMP, bro. Jadi SMP itu, sekolah gue itu sekolah yang agamis. Sudah. Agamis sekolah gue. Dari SD sampai SMP, SMA gue sekolahnya yang agamis. Nah, SMP... Bilangnya sekolah Islam agamis. Oh iya benar. Nah, SMP kelas... berapa ya gue ya? Kelas 2. Itu kena masalah. Jadi setiap hari Minggu itu tiap kelas selalu ada kegiatan pengajian di salah satu rumah siswa. Nah, waktu itu keren. Pengajiannya di rumah temen gue yang rumahnya dia tuh di belakang mall. Salah satu mall di Surabaya lah gitu. Oke. Nah, setelah pengajian selesai jam 12, pada cabut kan. Kita ke mall depan yuk. Oh ya udah, ayo. Semua bareng-bareng ke sana. Nah, 2000 berapa itu? 2002 apa 2003 gitu. Pada zaman itu mall-mall di Surabaya itu masih boleh ngerokok. Sambil lo jalan di mall gitu ngerokok boleh. Keren deh, berasa keren ya. Bukan keren, bro, emang boleh aja gitu. Ya udah akhirnya karena gue tahu badan gue kecil dan kelihatan bawa anak SMP, gue ngerokoknya itu di kamar mandi. Gitu. Ya udah gue ke kamar mandi dulu, gue ngerokok. Pas gue ngerokok kan gue ngerokoknya itu di kamar mandi tapi yang bagian wastafelnya. Nah, tiba-tiba dari dalam kamar mandi yang toilet keluar adik kelas gue. Ini SMP ya? SMP. Dia keluar sambil megang rokok juga. Oh, gitu. Papasan, lihat-lihatan nih kan. Oh. Waduh, ketahuan nih. Dia juga mikir ganteng juga nih. Ketahuan nih. Enggak ganteng gitu enggak, bro. Ya udah habis itu lihat-lihatan, akhirnya karena dia adik kelas gue, dia yang inisiatif dulu. Dia bilang, "Kak, aduh, gue nggak bakal bilangin ke guru deh," gitu. Oh iya, bagus. Gue juga nggak kok, slow, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya selesai, dia langsung cabut, gue masih ngerokok. Gue pikir aman kan. Hari Seninnya, gue dipanggil sama guru BK. Gitu, dipanggil. Terus gue di sidang bahwa ditanyain kan, "Aji, kemarin ngerokok ya?" Wah, tau dari mana kan? Gue bilang, "Enggak, saya nggak pernah ngerokok kok." Wah, so innocent. Nggak usah bohong. Ibu tahu semuanya. Dari siapa? Dibuka, bro, tirai, bro. Kayak super deal. Sumpah dibuka tirai. Dari ini, anak yang kemarin, bro. Wah. Yang kemarin ketemu ngerokok sama gue. Wah, anjir, udah nggak bisa bohong gitu. Terus akhirnya guru BK bilang, "Aji, ini karena kamu melakukan pelanggaran,
kita panggil orang tua kamu ya, harus ke sekolah besok. Oh, anjay. Shit. Itu zaman sekolah tuh kayak gitu paling males ya, kayaknya dosa besar tuh ya orang tua dipanggil ya. Apalagi gue ngerokok gitu loh. Iya. Nah, pada saat itu orang tua gue itu aktif di namanya IKWAM. IKWAM tuh kayak perkumpulan yayasan sekolahnya gitu loh. Nah, nyokap gue itu pengurusnya. POMG kayak POMG apa sih singkatannya? Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Iya kali ya, kayak gitu. Iya. Nah, jadi kan kenal deket ya orang tua gue sama si guru-guru ini. Akhirnya gurunya bilang, "Ya udah, besok panggil orang tuanya datang ya." Oke. Gue pulang sore tuh habis bimbel, gue pulang, gue mikir anjir apaan nih alasannya ya? Kalau dipanggil orang tua, masa gue langsung bilang gue ngerokok, dimarahin duluan gue habis, ya kan? Belum dipanggil udah dimarahin duluan gue di rumah. Ya udah akhirnya gue mikir nggak ketemu sampai besok paginya gue berangkat. Gue SMP udah bawa motor bro, gitu kan? Gue bawa motor. Bawanya gini bro. Waduh, tenteng. Anjir. Kayak lagi mau ini sunatan. Lo tau nggak almarhum Agung Hercules kenapa dipanggil Agung Hercules? Kenapa bro? Ya gitu. Jadi rumahnya di Portal. Ya kan dia bawa Vespa. Wah Portal diangkat bro. Wah, Portalnya. Serius coy. Masa sih Agung Hercules? Anjir. Ya udah akhirnya pas paginya gue masih belum kepikiran tuh kan. Ini apa ya alasannya? Yang biar bokap nyokap gue datang. Ya kalau kena pelanggaran gini kan gue udah pastiin bokap nyokap gue nggak mau datang gitu. Jangan ini harus. Udah gue starter motor, neng gitu kan. Jalan. Lagi manasin motor, udah siap-siap nih kan. Gue salim tangan sama nyokap. Pas gue salim, baru kepikiran tuh bro alasannya bro. Salim, udah, gue bilang sama nyokap gue, "Mah, nanti jam 11 siang, Mama dipanggil ke sekolah." "Kenapa?" Nah dia udah tinggi, wah anjing, jiper juga kan. Waduh kenapa nih ya? Sama Judika tinggiin siapa bro? Oh tinggian, Judika bro. Kenapa? Gue langsung bilang gini, "Ini mah tanda tangan beasiswa." Si goblok. "Kamu tanda tangan beasiswa?" "Iya mah." "Kenapa? Kamu habis ngapain? Habis dapat prestasi apa?" "Ngerokok." "Nanti Mama datang aja ke sekolah." Udah gue jalan lah. Gue deg-degan bro. Di jalan anjir gimana ya? Gue udah dosa 2 kali nih kan. Pas nyampe sekolah, bener gue ngeliat dari kelas kan. Iya. Nyokap Jam 11, nyokap gue datang. Wih, nyokap gue datang. Sendiri? Di belakangnya ada bokap gue. Jarang-jarang yang ngurusin sekolah gue. Bokap gue datang. Nah, bokap nyokap gue tahu letak kelas gue. Oke. Jadi ada satu momen yang gue ngelihat mereka berdua tuh ngelihat ke arah kelas gue, dan gue lagi ngintip. Jadi kayak dia tahu, oh, ini gue diliatin anak gue nih. Terus gue Lo deg-degan ya berperasaan ya bro? Iya, terus bokap nyokap gue ngelihat ke gue sambil gini. Keren. Lo gak tahu habis itu bakal menemui tragedi. Jam 11 nih bro, masuk ke ruang BK kan. Lama bro, sampai jam 1 bro. Lo gimana tuh bro selama 2 jam itu? Oh deg-degan bro, deg-degan bro. Jam 1 gue dipanggil kan. Iya. Aja disuruh ke ruang BK. Oh ya udah, gue dateng lah. Udah diem aja. Set. Bapak gue. Wah, tanda tangan beasiswa ya deh ya. Iya. Udah bro, habis itu gue nggak berani pulang sampai jam 1 malam gue. Jam 1 malam akhirnya gue ditelepon bokap. Lo balik kemana coy? Gue nongkrong di bengkel dulu. Oh, Anak motor bro. sedap. Kenapa nggak cekin aja? Oh masih SMP bro. Buka micet. Nggak ada dulu nggak ada. Open BO. Akhirnya jam 1 gue baru pulang. Terus? Ya udah dibilang sama bokap gue, udah pulang aja nggak apa-apa. Oke. Ya udah gue pulang. Sampai rumah dia apa ya? Nggak apa-apa beneran. Kalau bokap gue tipe yang diem aja, ya udah, ya lo udah tahu kesalahan lo ya sudah selesai. Kalau nyokap gue ya lebih nyerocos sih, tapi ya udah dengerin aja. Tapi aman habis itu. Aman bro. Udah habis Besokannya fine. Besokannya kan skors. Oh, serius 2 minggu bro. Lo tau nggak, skorsnya gue pikir 2 minggu enak nih gue di rumah kan. Ternyata 1 minggu awal lo di rumah. Iya. Minggu kedua itu lo nggak di skors di rumah. Lo tetap masuk tapi nggak ikut pelajaran. Jadi lo ini kerjaan lo bersihin kaca kelas. Wajib. Terus nyiapin. Itu yang kena cuma lo doang atau sama teman-teman lo? Lo doang? Gua doang bro, yang itu yang si cecung yang ngapurin gua bebas, keren.
Terus gimana? Lo tau nggak kenapa dia bebas? Kenapa? Dia anak guru MTK. Si anjing, bangsat, gue juga baru Pesan tahu. moralnya adalah harus punya orang dalam. Jadi kan selain gue ngelap kaca kelas, ini belum yang paling berat. Nyiapin sajadah, stiker sajadah buat sholat zuhur. Waduh. Itu kan stiker yang Di gede musola, kan? di Musola. Ya udah tuh, kok gue sendiri ya? Anjing si yang ngelaporin gue pulang sama guru MTK gue. Anjing, bapak anak setan bener. Shit. Udah dari situ gue udah nggak nyentuh rokok sama sekali. Sama sekali. Seminggu lah. Aduh salah. Habis ngerokok lagi. Rokok lagi. Slow. Nggak, tapi bentar ya, Bro. Gue juga, bro. Enak banget. Gilus Mix. Aduh, gue baru bilang. Gilus Mix the best abis. The best. Warnanya putih. Ini yang rasa air putih ya? Ngapain? Varian baru. Tapi itu kan kejadian kita dulu waktu kita masih apa namanya bocah. Iya. Ini kan kita udah jadi orang tua nih, bro. Udah jadi bapak, udah jadi suami, gitu kan. Gimana lo nanti suatu saat anak lo kayak begitu, coy? Itu sih bro, gue. Iya, gue juga. Gue baru dapet laporan lagi dari bini gue. Kenapa? Tadi Tentang anak lo? tentang anak gue. Jadi anak gue ada 2, satu cewek, satu cowok. Yang cewek itu tahun ini umur 8, yang cowok tahun ini umur 5. Iya, berarti sekarang masih 4 tahun. Jadi dia punya tetangga, punya sahabat lah. Ini anak lo yang cowok ya? Yang cowok punya teman main seumuran, sama-sama umur 4 tahun. Posisi tempat tinggalnya di samping rumah gua, sebelah kiri. Nah, mereka emang sering main tuh dari pagi udah main. Nah, tiba-tiba suatu saat si anak gua lagi main di rumah tetangga gue ini. Nonton YouTube lah. Nonton YouTube berduaan, ya kan? Terus nyokapnya tetangga gue ini, nyokap si anak itu, turun. Tak. Ngeliat mereka nonton YouTube. Habis itu ngelapor ke bini gue. Tahu nggak nontonnya apa? Apa? Hah? Anak kecil umur 4 tahun lagi nonton YouTube. Cewek cari BH. Terus kata si tetangga bini gua, kalau mau cari BH mama aja cari, ngapain nonton gitu kan. Tetangga lo ngasih apa solusinya juga nggak tepat. Terus ditanyain tahu dari mana? Tahu dari salah gue sebut nama. Dia itu siapa? Itu tetangga gue yang satu lagi, anak cowok juga tapi lebih tinggi, lebih senior lah, umur 6 tahun. Oh, beda 2 tahun Beda ya? 2 tahun. Jadi ini kayak kepala gengnya. Jadi tuh bahasa-bahasa aneh itu dari dia, coy, emang, coy. Iya, Jadi iya. anak gue tuh suka ngetes kalau di rumah. Lagi main, kampret gitu. Anjing. Susah, bro, makanya, bro. Iya bro, emang bro. Ngajar anak, bro. Aduh. Gue tuh Gimana, bro? pas ya? punya anak ya, itu gue mikirnya ini anak gue ntar gedenya bandelnya apa ya? Maksudnya dia kan setiap kita bandel, Iya. kita pasti punya alasan yang kita kasih buat orang tua kan. Iya. Ini alasannya apa ya biar nggak ketahuan deh. Iya. Kayak dulu gue ngerokok biar nggak ketahuan, gue semprot minyak wangi pasti Iya. kan. Tapi kan kalau bandel-bandel yang lain kan kita pernah ya. Iya. Maksudnya bandel apa kita tahu, matanya merah nih, pasti Iya, habis iya. ini nih ya, kita tahu. Iya, iya. Misalnya habis bandel apa gitu, terus kita dengerin aja dia ngomong, ya pelok nih, Iya. gue tahu nih bandelnya apa. Belum. Gue cuman kesan sama anak gue, nanti dia alasannya apa? Dia bisa bohongin kita apa ya? Kalau gue dulu dikasih di Enak banget bro, posisi bro. Gokil. Gue dulu dikasih tau bokap gue gini, ayah tuh tahu kalau kamu bohong. Deg-degan gak lu bro? Gitu kan lagi makan di meja makan. Iya. Ayah tuh tahu kalau kamu bohong, tapi ayah nggak pernah nanya. Kenapa? Kasihan kamu soalnya. Nanti kalau ayah tanya, kamu bohongnya 2 kali. Wah, gila. Bokap lo ini ya, bijak banget ya orangnya. Wise bro, dia bekas pemain Chelsea, Dennis Wise. Nanti ada gambarnya nongol. Dennis Wise. Garuda Selection bro, Dennis Wise. Nontonnya di Mola TV. Waduh, sponsor bro. Makanya gue sekarang kan sering berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudahkanlah jalan anak saya, bahagiakanlah mereka selalu, gitu loh bro. Bahagiakan saya juga, gitu. Amin, Dengan bro. para kecil bahagia ini. Semoga rezeki berlimpah. Amin. Amin. Makanya mudah-mudahan lancar semuanya bro ya. Amin bro. Udah kalau gitu. Nggak usah ada punchline kok setiap Wah, harus YouTube. bro. Pokoknya sebelum punchline kita belum break bro. Lanjut lagi. Iya. Oke, berarti buat anak gua, Dede I love you. Nggak punchline ya? Enggak. Oke, cari lagi. Cari lagi. Lu dong, Fei.
Nggak bisa dia nggak bisa ngomong, dia cupang doang. Nggak bisa, dia cupang doang anjir. Gini dong. Cupang.